Bab 1131, Jangan bunuh diri. Klan roh darah jauh lebih kuat daripada para kultivator pegunungan Kunlun. Di antara klan roh darah, sangat masuk akal bagi seorang ahli alam kaisar tertinggi atau ahli alam semi surgawi untuk berusia belasan atau 20-an. Melihat segala sesuatunya dari perspektif ini, kekuatan dan usia Ye Chen tampak lebih masuk akal. Dia menatap Ye Chen, yang melepaskan es dan mengalahkan para tetua alam kaisar tertinggi satu persatu. Tatapannya serius saat dia berkata, mari kita menahan diri dulu. Kita tidak boleh kehilangan para jenius dalam formasi. Para tetua di luar itu. Aku tidak percaya mereka tidak bisa menangani satu bocah nakal pun. Bahkan jika Ye Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan ahli alam kaisar tertinggi tingkat puncak, bisakah dia memusnahkan mereka? Paling-paling, kita akan berjaga-jaga terhadap Han Yun sambil membawa pergi para jenius ini. Apapun yang terjadi, mereka harus menangkap para jenius ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu memenuhi kuota untuk batas waktu 100 tahun, dan semuanya akan sia-sia, dan usaha mereka akan sia-sia. Para Master Sekte dan Wakil Master Sekte dari 8 Sekte segera mulai menggerakkan formasi, sambil memberitahu para leluhur Sekte mereka untuk bergegas. Kebanyakan dari mereka berada di alam kaisar tertinggi tingkat kelima atau keenam, jadi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghentikan Han Yun jika mereka menonaktifkan formasi tersebut. Sumber, Novgo.co. Tanah tertutup debu, dan potongan daging serta darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana. Para tetua alam kaisar tertinggi jatuh satu demi satu seperti kartu domino. Dari puluhan tetua alam kaisar tertinggi, 16 orang telah terbunuh. 50 orang yang tersisa semuanya terluka dan jatuh ke tanah. Tidak banyak yang masih selamat. Ye Chen berdiri dengan dingin di tengah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya seperti bintang yang tak berujung. Energi darahnya yang tak terbatas berubah menjadi ki pedang saat ia melanjutkan gelombang serangannya. Dia memegang pedang bintang di tangan kirinya dan tombak langit 9 meter di tangan kanannya. Setiap serangan pedang dan tombak sangatlah kuat, dan akan merenggut nyawa para tetua seperti sekam. Mereka hampir tidak dapat menahan beberapa gerakan dari Ye Chen sebelum mereka terluka parah. Meskipun para tetua alam kaisar tertinggi ini jauh lebih kuat daripada murid inti dan sejati, telah berkultivasi selama ratusan, atau bahkan ribuan tahun, Ye Chen masih memperlakukan mereka seperti anak kecil. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Pada tingkat ini, Ye Chen akan melepaskan gelar jenius muda nomor 1 di Pegunungan Kunlun dan mengenakan gelar ahli nomor 1 sejati di Pegunungan Kunlun. Emas kecil, naga darah, lumpuhkan saja mereka. Tidak perlu membunuh mereka semua. Sosok Ye Chen melesat lewat, dikelilingi oleh kilat dan cahaya reinkarnasi. Dia dengan cepat menyerang dua tetua penguasa tertinggi tingkat 4 dari Serikat Pedang Berdarah. Degup, degup, dua ledakan terjadi saat dua tetua alam kaisar tertinggi jatuh ke tanah. Anggota tubuh mereka telah hancur. Bahkan jika mereka bisa pulih, itu akan memakan waktu lama. Untuk sementara, mereka tidak bisa lagi bertarung. Baiklah, tak masalah. Tapi kenapa kau berubah pikiran? Dulu, kau langsung membunuh mereka begitu saja. Little Gold mengayunkan cakar raksasanya, dan bola api melesat keluar. Tekanan spiritualnya begitu kuat hingga terasa seperti dapat mengguncang langit. Bola api itu terbang melintasi langit dan mendarat seperti meteor, langsung menghancurkan dua tetua alam kaisar tertinggi tingkat kelima, membuat mereka tak berdaya. Tentu saja aku ingin membunuh semua orang ini, tetapi musuh kita yang sebenarnya adalah klan roh darah. Orang-orang tua ini memiliki banyak pengalaman tempur, jadi kita harus menaklukkan mereka jika kita bisa. Mereka akan berguna dalam pertarungan melawan klan roh darah di masa depan. Ye Chen menghindari serangan pedang dan melompat ke udara untuk menghindari hantu harimau putih yang datang. Dia kemudian menyerang dengan 10,000 Buddha Vajrafish. Hantu Buddha emas muncul dan 10.000 rune Buddha mengembun menjadi jejak tinju yang menghantam seorang tetua alam kaisar tertinggi tingkat kelima. Para tetua ini dapat mengalahkan semua jenius yang berada dalam tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, kecuali 10 jenius teratas dan aku, katanya sambil masuk dan keluar dari pertempuran. Kita harus menaklukkan lebih banyak orang seperti ini. Mereka akan menjadi kekuatan penting saat kita melawan klan roh darah di masa depan. Wajar saja jika Ye Chen ingin menaklukkan mereka. Lagi pula,
Bahkan jika dia bisa dengan cepat memurnikan pil dan menghasilkan ahli alam kaisar tertinggi, para ahli ini akan kurang dalam hal pengalaman tempur, yang akan membuat mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran melawan klan roh darah. Oleh karena itu, para tetua ini penting. Mereka semua telah berjuang melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah. Sekarang setelah dia memperoleh teknik segel pedang Qian Kun, dia harus mengendalikan para tetua ini dan memanfaatkan mereka. Kamu Chen, jika kau ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Mengapa kau ingin menangkap kami? Kami hanya akan tunduk pada klan roh darah. Kau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kesetiaan kami. Seorang tetua alam kaisar tertinggi tingkat kelima terpental akibat tamparan Ye Chen setelah dia mengatakan hal ini, dan bahkan sekarang, wajahnya masih berkedut. Kamu Chen. Kedua tetua itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, energi darah Ye Chen yang tak terbatas membuat mereka melayang. Ye Chen, dasar kecil. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kau benar-benar akan memulai perang dengan klan roh darah? Pegunungan Kunlun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Kita sudah kehabisan kekuatan dan sumber daya kita. Tetua yang berbicara berusaha sekuat tenaga untuk menangkis pedang Ye Chen. Namun, pedang bintang itu seperti naga yang melesat, bergerak bebas. Kadang-kadang pedang itu akan menyerang bahunya, dan kadang-kadang akan mengincar kepalanya. Dia terjebak dalam posisi bertahan dan tidak memiliki ruang untuk melakukan serangan balik. Ye Chen sendiri menekan 8 tetua agung dari 8 sekte, tetapi auranya perlahan melemah. Bagaimanapun, kekuatan yang ia gunakan bukanlah miliknya sendiri, dan melemah saat ia terus menyerang. 8 tetua agung menyerang Ye Chen pada saat yang sama, tetapi tidak ada satu pun yang mengenainya. Ye Chen terlalu cepat. Alam Dao Yuan adalah tentang pengembangan Dao seseorang. Seseorang dapat berkultivasi dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Setelah menyempurnakan Dao seseorang, Dao tersebut akan berevolusi menjadi bentuk embrio Dao Agung, dan seseorang akan memasuki alam kaisar tertinggi. Ada kemungkinan pula seseorang mengembangkan beberapa Dao di waktu yang sama, seperti Ye Chen yang memiliki Dao pembantaian dan Dao pedang abadi. Bab 1132, apa itu keadilan? Ye Chen menggunakan setiap level ketiga sebagai pos pemeriksaan untuk mengembangkan Dao. Semakin banyak Dao yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula kemampuan bertarungnya. Para jenius muda seangkatannya paling banyak telah mengembangkan satu Dao dan menghasilkan bentuk embrio dari satu Dao besar. Ini karena mengembangkan Dao membutuhkan terlalu banyak bakat, sumber daya, dan waktu. Bahkan 8 sekte besar hanya dapat mengizinkan murid-murid jenius mereka untuk mengembangkan satu Dao. Namun para tetua ini berbeda. Banyak dari mereka memiliki beberapa Dao. Setelah mencapai alam kaisar tertinggi, mereka menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mengembangkan Dao baru, mengubahnya menjadi bentuk embrio Dao besar. Karena hal inilah mereka jauh lebih kuat daripada para jenius yang juga telah mencapai alam kaisar tertinggi. Tentu saja, beberapa tetua alam kaisar tertinggi dari beberapa sekte tidak dapat melakukannya karena mereka tidak mempunyai cukup sumber daya. Ye Chen, sudah cukup. Kami tidak ingin bertarung lagi. Tetua Agung Sekte Kunlun melirik sekelilingnya dan melihat hampir semua tetua alam kaisar tertinggi di pihaknya telah diurus oleh naga darah dan emas kecil. Sumber, Novgo.co. Yang tersisa hanyalah 8 tetua agung dan 2 tetua alam kaisar tertinggi tingkat kelima. Namun, keduanya diserang oleh naga darah dan Little Gold, jadi kecil kemungkinan mereka akan mampu bertahan lebih lama. Kalau mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati di sini. Meskipun di pihak mereka terdapat puluhan tetua alam kaisar tertinggi, mereka tidak hanya gagal mengalahkan manusia, naga, dan binatang, tetapi mereka juga terbunuh dan lumpuh. Seluruh pegunungan Kunlun akan terguncang jika berita itu menyebar. Ye Chen bukan lagi orang lemah seperti dulu. Sekarang, Ye Chen adalah raksasa yang mampu berdiri sendiri, dan mereka menghadapi raksasa ini. Tetua Agung Sekte Kunlun adalah Kun Tian. Dalam sekejap kehilangan konsentrasi, Ye Chen mengirim Kun Tian terbang, dan dia menghantam tanah, tidak mampu bergerak lagi. Ye Chen segera menyingkirkan pedang bintang, dan tangan kirinya membentuk segel pedang saat aliran ki pedang yang tak terbatas menyebar dari tubuhnya ke lengannya dan kemudian ke telapak tangannya. Cahaya biru bersemi di telapak tangannya saat segel pedang itu mengembun. Segel pedang ini hanya berukuran 1 inci,
dan di tengahnya terdapat pedang biru kecil. Pedang itu dikelilingi oleh cahaya biru yang tak terbatas dan partikel biru yang tak terhitung jumlahnya. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak seperti sebuah planet yang mengitari sebuah bintang. Saat partikel biru mengelilingi pedang biru kecil itu, aura yang sangat kuat meletus darinya, mengguncang jiwa Kuntian. Segel pedang Qian Kun. Segel. Ye Chen berteriak pelan dan mengarahkan segel pedang biru itu ke dahi Kuntian, lalu langsung menuju ke kedalaman jiwanya. Dia lalu berbalik dan mengacungkan tombak langit 9 meter, menusukkannya ke langit, menciptakan garis-garis ki tombak yang menyilaukan seperti meteor, yang kemudian menghantam 3 tetua agung di saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga tetua agung gagal mempertahankan diri dan ditekan serta tidak bisa bergerak. Ye Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lagi pula, ia masih harus berhadapan dengan 16 ketua sekte dan wakil ketua sekte. Kalau tidak, ia bisa dengan mudah menghabisi 8 tetua agung ini dengan satu serangan. Kamu Chen, apa yang kau lakukan pada Kuntian? Keempat tetua agung lainnya mengarahkan senjata spiritual mereka dengan waspada ke arah Ye Chen, tidak lagi menyerang. Pada titik ini, mereka sepenuhnya menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan Ye Chen. Tingkat kemajuan Ye Chen terlalu cepat. Sebagai tetua dari 8 sekte utama di Pegunungan Kunlun, alih-alih berkontribusi pada Pegunungan Kunlun, Anda mencoba menangkap orang-orang Pegunungan Kunlun dan menawarkannya kepada klan Roh Darah. Apakah kamu pantas dengan statusmu? Apakah kamu tidak mengecewakan orang tua, saudara kandung, dan teman-temanmu? Ye Chen mengarahkan senjatanya ke 4 tetua. Dia bisa merasakan segel pedang Qian Kun menyerang jiwa Kuntian. Sebentar lagi, itu akan menyegel Kuntian. Jika kau masih manusia, ikuti aku dan lawan klan Roh Darah, katanya sambil menatap orang-orang di hadapannya. Kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Apakah kamu tahu betapa mengerikannya para ahli dari klan Roh Darah? Para ahli alam kaisar tertinggi adalah yang terlemah di antara mereka. Bagaimana kita bisa melawan? Ye Chen, menurutmu apakah kita suka melakukan ini? Benar sekali, memang ada orang di antara kita yang ingin bertahan hidup dan dengan senang hati mengorbankan orang lain, tetapi tidak semua orang seperti itu. Tahukah kamu berapa harga yang harus kita bayar jika kita tidak memenuhi kuota kita untuk klan Roh Darah? Salah satu tetua agung kehilangan kendali atas emosinya dan berkata dengan suara kasar, aku tahu harganya. 2700 tahun yang lalu, sekte kami tidak mau terus menyumbangkan ahli alam kaisar tertinggi ke klan Roh Darah. Namun, harganya adalah 4 ahli klan Roh Darah membunuh jalan mereka ke Pegunungan Kunlun. Salah satu dari mereka adalah ahli alam semi surgawi, sementara yang lain adalah ahli alam semi surgawi setengah langkah. 3 sekte teratas dimusnahkan. Mereka semua dibantai. Sekte lain terpaksa mengirim 4 ahli alam kaisar tertinggi untuk bunuh diri di depan mereka. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Orang ini adalah King Wu Heng. Jelas, dia telah menderita penghinaan saat itu. Pada saat ini, emosinya sangat tidak stabil. Mereka semua terbunuh. 7 ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9, 178 ahli alam kaisar tertinggi, dan lebih dari 1000 kultivator alam Daoyuan. Selain itu, dari ketiga sekte itu, semua kultivator alam raja asal dan di bawahnya, termasuk yang tua, yang lemah, yang sakit, wanita, dan anak-anak, semuanya tewas dalam pertempuran. Tidak, bahkan tidak bisa dikatakan bahwa mereka tewas dalam pertempuran. Mereka dibantai. Istriku, saudara-saudaraku, dan bahkan anak-anakku semuanya ada di 3 sekte itu saat itu. Mata King Wu Heng menjadi basah saat dia berbicara. Tapi mereka semua sudah mati. Pernahkah kau melihat pemandangan seperti itu? Tumpukan mayat dan lautan darah. Begitu banyak darah yang terkumpul menjadi sungai. Kau tahu bagaimana rasanya? Juga, apakah menurutmu ini pertama kalinya? Kami tahu bahwa kamu mungkin telah mengambil alih sekte malam darah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, 1000 tahun yang lalu, ketika kami mengetahui bahwa sekte malam darah tidak ingin menyumbangkan ahli alam kaisar tertinggi ke klan Roh Darah, kami memilih untuk membiarkan leluhur keluarga Huang membunuh Master Sekte kelima dan wakil Master Sekte-Sekte Malam Darah daripada membantu Sekte Malam Darah. Kami tidak akan menyakiti Sekte Malam Darah, tetapi menyelamatkan mereka. Lebih baik mereka berdua mati daripada semua orang di sekte itu mati.
Beginilah cara kerja pegunungan Kunlun. Apa itu keadilan? Keadilan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dia adalah seseorang yang selamat dari zaman kuno dan telah melihat situasi ini. Sejujurnya, dari sudut pandang netral, dia benar. Ye Chen tidak bisa menyalahkannya. Jika leluhur keluarga Huang tidak membunuh ketua sekte kelima dan wakil ketua sekte Blood Knight Sect pasti sudah hancur. Bahkan Han Yun dan para ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 lainnya tidak akan mampu menghentikan para ahli Blood Spirit Clan. Mereka hanya bisa bersembunyi. Bab 1133, Pakar Misterius Bagian 1. Aku tidak menyangka situasi di pegunungan Kunlun begitu sulit. Awalnya saya pikir mereka hanya mau jadi anjing. Nggak ngangka jadinya begini. Di makam Samsara, Sue Qiye memiliki perasaan campur aduk. Jika itu dia juga akan melakukan ini. Satu atau dua orang bisa saja berdarah panas dan melawan, tetapi mereka dapat menyebabkan seluruh sekte dibantai. Ye Chen, cobalah yang terbaik untuk meyakinkan mereka. Bagi para ahli seperti ini, sekuat apapun segel pedang itu tidak akan membuat mereka menjadi petarung yang bersedia. Hanya jika mereka bersedia mengikuti Anda, kekuatan mereka dapat ditunjukkan sepenuhnya. Kemudian, Sue Qiye menatap Ni Baijian dan tersenyum. Fokus pada hati. Penindasan dan penyegelan bersifat abadi, tetapi mustahil untuk menaklukkan hati mereka. Hanya dengan menaklukkan hati mereka, mereka akan bersedia mengikuti Anda, bahkan sampai mati untuk Anda. Ini adalah jalan penaklukan yang sebenarnya, kata Ni Baijian perlahan. Dia telah menyegel lebih dari 100 ahli, termasuk sejumlah ahli alam semi surgawi dan raja surgawi. Sumber, Novgo.co. Dia juga tahu bahwa cara termudah untuk membangun kekuatan dan menekan musuh-musuhnya adalah dengan menyegel mereka. Namun, hal ini tidak akan membuat mereka bertarung untuknya dengan sukarela. Itu akan membutuhkan usaha dan waktu yang jauh lebih banyak untuk mencapainya. Saat ini, kami hanya dapat menggunakan metode wortel dan tongkat. Hanya dengan menaklukkan 8 orang ini, kita dapat menaklukkan para master sekte, wakil master sekte, dan bahkan sekte itu sendiri. Sue Qiye tahu apa yang perlu dilakukan. Dia menatap Ye Chen dan berkata, Ye Chen, 4 dari 8 sekte memiliki 4 ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9. Tentu saja, Han Yun juga salah satunya. Jika kamu bisa meyakinkan mereka nanti, itu akan membantu rencana untuk maju lebih cepat. Ye Chen memiliki kemampuan untuk menekan dan menaklukkan mereka dengan paksa. Namun, jika dia menaklukkan mereka dengan paksa, itu tidak hanya akan membangkitkan kebencian mereka, itu bahkan akan memancing pikiran pemberontakan. Mereka bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang Ye Chen sebelum segel pedang menghancurkan jiwa mereka. Semua petani memiliki martabat. Disegel saja sudah merupakan penghinaan. Demi bertahan hidup, mereka akan membantu Ye Chen, tetapi mustahil bagi mereka untuk melakukan yang terbaik. Bahkan 50% kekuatan mereka sudah terpacu. Hanya jika mereka benar-benar mengikuti Ye Chen dengan sukarela, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantunya melawan klan roh darah. Selain itu, pegunungan Kunlun terlalu lemah, jadi mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Jika tidak, Ye Chen mungkin menang, tetapi seluruh pegunungan Kunlun akan hancur. King Wu Heng, aku yakin kamu tahu bahwa fondasi pegunungan Kunlun semakin melemah. 2000 tahun yang lalu, sangat mudah untuk mencapai alam kaisar tertinggi. Ada banyak ramuan dan harta spiritual yang dapat digunakan untuk memurnikan pil dan mi kultivasi. Tetapi bagaimana jika situasi ini terus berlanjut? Ramuan dan harta spiritual sekarang sudah kurang dari 1/10 dari yang ada sebelumnya. Jika 1000 tahun lagi berlalu, pegunungan Kunlun mungkin tidak akan mampu menghasilkan satu pun ahli alam kaisar tertinggi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen menatap Kun Tian yang sudah sadar kembali dan melanjutkan, ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu ingin melawan, kamu tidak akan memiliki kekuatan. Bagaimana klan roh darah akan memperlakukan alam yang bahkan tidak dapat mendidik ahli alam kaisar tertinggi? Menurutmu apa yang akan terjadi? Ye Chen melirik Liang Yue dan pemimpin sekte Kunlun. Apakah menurutmu mereka akan membiarkanmu pergi? Tanyanya, apakah menurutmu begitu kau menjadi tidak berguna dan tidak lagi menjadi ancaman, mereka akan membiarkanmu sendiri? Jika mereka punya pikiran seperti itu, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama.
Berdasarkan perilaku 6 anggota klan roh darah di alam rahasia roh darah, kalian semua tahu bahwa klan roh darah suka berperang dan haus darah. Mereka suka menyiksa dan mempermalukan orang. Begitu pegunungan Kunlun tidak perlu ditekan lagi, semua orang akan ditangkap dan dikirim ke alam klan roh darah. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi akan digunakan untuk bersenang-senang. Siapapun yang sedang dalam suasana hati yang buruk dapat menyiksa dan membunuh mereka. Bagaimana dengan mereka yang tingkat kultivasinya rendah? Pernahkah kau melihat bagaimana tawanan diperlakukan di Huaxia kuno? Ye Chen mencibir. Ekspresi King Wuheng tiba-tiba berubah saat dia menatap Ye Chen. Ekspresi para tetua agung lainnya juga berubah. Maksudmu kita masih harus mati? Tanya King Wuheng. Tidak perlu. Itu karena tingkat kultivasimu terlalu rendah untuk klan roh darah. Meskipun mereka mungkin tidak membunuhmu, kamu harus menderita. Kamu bahkan mungkin akan direndahkan menjadi subjek percobaan. Apakah kamu yakin masih ingin berdiri di pihak klan roh darah? Suara Ye Chen tidak lembut. Bahkan para jenius dan master sekte di kejauhan dapat mendengarnya dengan jelas. Tatapan dinginnya menyapu semua orang saat dia melanjutkan, tanyakan pada diri kalian sendiri. Jika kalian adalah orang-orang yang suka berperang, suka membunuh, dan haus darah seperti klan roh darah, apakah kalian akan membiarkan orang-orang lemah berjuang sendiri begitu mereka tidak memiliki ahli yang tersisa di bidang bela diri tingkat rendah seperti kita? Jika itu masalahnya, mereka pasti sudah pergi setelah perang kuno. Saat Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, hati para tetua menjadi goyah. Ye Chen benar. Saat ini, setidaknya ada ahli alam kaisar tertinggi, tetapi begitu tidak ada, bahkan anggota terlemah dari klan roh darah akan dapat datang ke pegunungan Kunlun dan menghajar semua orang untuk bersenang-senang. Tak seorang pun dapat membatasi siapa yang ingin mereka bunuh, siapa yang ingin mereka hina, dan siapa yang ingin mereka permainkan. Pegunungan Kunlun akan berubah menjadi neraka di bumi. Pada saat ini, King Wuheng tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Chen benar-benar masuk akal. Pada saat ini, Tetua Kuntian perlahan berdiri. Matanya gelap saat dia menatap Ye Chen. Kau menyegel jiwaku, tanyanya. Ya, aku menggunakan segel pedang Qiankun. Ekspresi Ye Chen tenang. Dia menyapukan pandangannya ke semua orang. Aku yakin kalian semua tahu bahwa aku punya seseorang yang mendukungku, kan? Kalau tidak, tingkat kultivasi dan kekuatanku tidak akan meningkat secepat ini. Lagi pula, orang yang mendukungku bukanlah Han Yun. Dia tidak memenuhi syarat. Suara mendesing. Semua orang menahan napas dan menatap Ye Chen. Pendukung Ye Chen sangat kuat, bahkan jika Han Yun dianggap tidak layak. Mungkinkah Ye Chen benar-benar didukung oleh seorang ahli hebat dari alam luar? Sangat mungkin begitu. Kalau tidak, Ye Chen tidak akan bisa maju ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Mereka yang seusia dengannya paling banyak adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Namun, rekan-rekannya yang seusia telah mulai berkultivasi sejak mereka masih muda. Mereka mencapai alam penempaan tubuh pada usia 3 tahun, alam kesatuan pada usia 5 tahun, alam jiwa sejati pada usia 7 tahun, alam kenaikan abadi pada usia 10 tahun, alam transenden pada usia 12 tahun, alam raja suci pada usia 16 tahun, alam raja asal pada usia 18 tahun, alam Daoyuan pada awal usia 20-an, dan alam kaisar tertinggi mendekati usia 30 tahun. Para jenius tak tertandingi dari sekte dan keluarga itu harus memulai dari usia yang sangat muda untuk mencapai tingkat pertama alam kaisar tertinggi di usia 30-an. Namun, menurut informasi yang tersedia tentang Ye Chen dari Huaxia dan Pegunungan Kunlun, Ye Chen bahkan belum mencapai alam penempaan tubuh ketika dia berusia 20 tahun. Namun, setelah beberapa tahun, dia sudah bisa melawan ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6. Tanpa dukungan ahli hebat dari alam luar, mustahil baginya untuk melakukan ini. Lebih jauh lagi, ahli hebat itu pasti berada pada level yang sama dengan klan roh darah. Pada saat ini, semua orang menatap Ye Chen, menunggu jawaban. Siapa yang mendukung Ye Chen? Bab 1134, Pakar Misterius, Bagian 2. Mata Ye Chen menyipit saat dia mengarahkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Dia tahu apa yang ingin diketahui orang-orang ini. Para tetua alam kaisar tertinggi ini dapat dikatakan sebagai ahli yang paling menakutkan di seluruh pegunungan Kunlun, selain para ahli tingkat atas.
Hanya ada satu cara bagi mereka untuk meninggalkan kesetiaan kepada klan roh darah, yaitu dengan membuat mereka merasa takut. Lebih jauh lagi, ketakutan ini pasti melebihi ketakutan yang mereka rasakan terhadap klan roh darah. Setelah merenungkan masalah ini, suara dingin Ye Chen seakan mencapai surga. Karena kalian semua ingin tahu, maka aku akan memberikan jawabannya. Keberadaan di belakangku melampaui klan roh darah. Jika bukan karena mereka tidak peduli dengan pertempuran, mereka bisa saja menindas para ahli klan roh darah dengan lambaian tangan mereka. Ye Chen tidak bermaksud untuk mengekspos Sue Qiye, Ni Baijian, dan yang lainnya, apalagi makam samsara. Bagaimanapun, pasti ada ahli yang melampaui alam kaisar tertinggi yang mendukungnya. Adapun siapa mereka, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sumber, Novgo.co. Semua teknik kultivasi yang aku tahu, tinju Vajra 10.000 Buddha, Dao Pedang Abadi, dan Dao Pembantaian, semuanya berasal dari eksistensi yang hanya bisa kau kagumi. Ye Chen melanjutkan, mengenai identitas mereka, kamu tidak berhak mengetahuinya. Jika kamu ingin menyapa mereka, kamu bisa memanggil mereka tuanku. Guru-guruku berkata bahwa pegunungan Kunlun dulunya adalah sebuah alam tempat para ahli alam integrasi Dao muncul. Beberapa orang mungkin tidak tahu apa itu alam integrasi Dao, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Pada zaman dahulu, ada banyak ahli alam kaisar tertinggi di sini seperti jumlah bulu pada seekor lembu. Setelah alam kaisar tertinggi adalah alam semi-surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, alam integrasi Dao, dan seterusnya. Para mastermu berasal dari pegunungan Kunlun, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkanku ditindas oleh klan roh darah? Oleh karena itu, mereka memintaku untuk mengibarkan bendera untuk melawan klan roh darah. Pil dan harta yang kumiliki semuanya disempurnakan oleh para masterku. Sejauh ini aku bisa memberitahumu. Dalam setahun, saat klan roh darah datang, aku akan membunuh mereka. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh mereka, tuanku akan membunuh mereka. Selain itu, formasi teleportasi spasial memerlukan waktu tertentu untuk digunakan. Periode waktu itu cukup bagi saya untuk mencapai ranah integrasi Dao. Ini kartu trufku. Ye Chen juga tahu bahwa jika dia ingin menaklukkan para ahli ini, dia harus menunjukkan beberapa kartu truf dan memperlihatkan sebagian kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun, dan sangat cerdik serta pandai menimbang untung dan rugi. Jika mereka mengira Ye Chen dapat berhasil, mereka akan segera meninggalkan klan roh darah dan bergabung dengan Ye Chen. Tentu saja, mereka juga bisa langsung berbalik dan bergabung dengan klan roh darah jika keadaannya berubah sebaliknya. Pada saat ini, segel pedang Qian Kun berguna. Baiklah, kurasa kata-katamu masuk akal. Kun Tian menghela napas dan menatap guru sektenya. Guru sekte, aku tidak ingin menyerahkan nyawa anak-anak dan teman-temanku kepada klan roh darah. Aku akan bertarung, bahkan jika aku harus mati. Bagaimanapun, bahkan jika aku tidak bertarung, aku akan disiksa dan dibunuh oleh klan roh darah, jadi aku memilih untuk bertarung. Kun Tian segera merapikan jubahnya dan membungkuk kepada Ye Chen sambil mengepalkan tangannya. Aku, Kun Tian, bersedia mengikutimu. Jika kamu punya instruksi, aku akan melakukan yang terbaik. Dia telah menyaksikan tingkat kemajuan Ye Chen, dan tahu bahwa mustahil bagi seseorang tanpa dukungan sekte besar untuk melakukan ini, atau bahkan membuat senior Han Yun mematuhinya seperti ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk percaya pada Ye Chen, atau lebih tepatnya, para guru Ye Chen. Yang terpenting, dia telah disegel oleh Ye Chen, jadi itu bukan urusannya. Aku juga ingin bertarung. Sialan, aku sudah menahannya selama ribuan tahun. Aku tidak tahan lagi. Benar sekali, para dari klan roh darah itu telah membunuh anak-anak dan cucu-cucuku. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati dengan kepala tegak. Karena aku akan mati juga, aku akan bertarung. Sialan. Banyak tetua kerajaan kaisar tertinggi yang tergeletak di tanah merasa marah. Semua orang menimbang kata-kata Ye Chen dengan saksama. Berdasarkan temperamen dan perilaku klan roh darah, penindasan ini pasti akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Jika ada tanda-tanda perlawanan, mereka akan dimusnahkan. Begitu pegunungan Kunlun tidak dapat memelihara para ahli alam kaisar tertinggi yang diinginkan klan roh darah, itu berarti kesenangannya sudah berakhir.
Anggota klan roh darah dengan tingkat kultivasi tinggi mungkin tidak akan datang untuk membunuh mereka, tetapi anggota klan roh darah tingkat rendah pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh 6 ahli di alam rahasia roh darah. Mereka akan membantai generasi muda atau kultivator lain untuk menyerap energi dan esensi darah mereka guna meningkatkan kultivasi mereka. Pada saat itu, semua orang di pegunungan Kunlun akan mati satu demi satu. Daripada menunggu kematian, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengikuti Ye Chen. Lagi pula, yang berdiri di belakang Ye Chen adalah para ahli dari alam luar. Mungkin dia bisa menang. Bagaimanapun, Ye Chen adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Para tetua dari 8 sekte, saya tidak punya pilihan selain menyerang untuk membunuh lebih awal, jadi beberapa orang akhirnya mati. Namun, karena sekarang semua orang berniat untuk melawan klan roh darah, ketahuilah bahwa aku telah mendirikan Aula Cahaya, dan Sekte Malam Darah dan Lembah Ramuan Suci telah bergabung dengan Aula Cahaya. Ye Chen kemudian meminta Little Gold dan Naga Darah untuk kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke para tetua dan berkata, karena itu, silakan bersatu di bawah Panji Aula Radiant. Tujuannya adalah untuk melawan klan roh darah. Asalkan kau mau bergabung dengan kami, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tingkat kultivasimu ke alam semi surgawi atau lebih tinggi sebelum kita melawan klan roh darah di masa depan. Pada saat yang sama, aku juga akan mendirikan divisi Dao Alkimia dan divisi pemurnian artefak, yang melaluinya aku akan menghasilkan sejumlah besar pil obat dan artefak abadi. Wus, wus. Pada saat ini, semua orang menahan napas saat mereka menatap Ye Chen dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka terdiam, dan bahkan lebih yakin bahwa ada ahli rencana luar yang berdiri di belakangnya. Artefak abadi dan pil obat tingkat kaisar tertinggi atau lebih tinggi. Dengan ini, mereka mungkin benar-benar mampu melawan klan roh darah dan mengembalikan kejayaan pegunungan Kunlun dari zaman kuno. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Saya ikut. Seorang tetua kaisar tertinggi mengangkat tangannya dan ingin bergabung. King Kuan Yu, apa maksudmu dengan ini? Ketika Liang Yue melihat ini, dia mencoba untuk campur tangan. Dia ingin melangkah maju dan menghentikannya, tetapi dia takut bahwa dia akan diserang oleh Han Yun jika dia melakukan gerakan tiba-tiba. Kau berani bergabung dengannya? Dia melotot ke arah tetua itu dan berteriak, para penguasa klan roh darah akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku ikut. King Wu Heng menatap Liang Yue dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan kira aku tidak tahu hubungan apa yang kau miliki dengan ahli alam semi surgawi dari klan roh darah. Aku berada tepat di luar pintu saat kau menanggalkan pakaianmu tanpa malu-malu dan menjual tubuh dan harga dirimu. Meskipun begitu, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Aku tidak akan mentolerir ini lagi. Bahkan jika Ye Chen tidak melakukan apapun, aku akan membunuhmu. Wus, wus. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Liang Yue. Bab 1135, tempat. Dia menanggalkan pakaiannya dan menawarkan dirinya. Tanpa diduga, Liang Yue ternyata tidak tahu malu. Sungguh memalukan. Pemimpin Sekte Kunlun mendengus dingin. Tatapannya jatuh pada pemimpin Sekte Bloody Blade Alliance dan para pemimpin Sekte lainnya saat dia berkata, wanita jalang ini adalah aib bagi pegunungan Kunlun. Setelah formasi dinonaktifkan, bunuh dia. Semua Master Sekte menjaga formasi, jadi tidak ada satupun yang bisa bertindak. Namun, Master Sekte Kunlun memutuskan bahwa setelah ini selesai, dia harus membunuh Liang Yue. Sekalipun seseorang menundukkan kepalanya kepada klan roh darah, dia tidak boleh merendahkan diri serendah itu. King Wu Heng, beraninya kau memfitnahku. Aku pasti akan membunuhmu. Liang Yue berteriak keras, tetapi wajahnya memerah. Meskipun marah, dia tidak berani menyerang dan mengambil risiko menghancurkan formasi. Dia tidak menyangka orang ini akan menyaksikan apa yang dilakukannya saat itu. Ketika leluhur tiba, dia harus segera pergi setelah formasi dinonaktifkan. Sumber, Novgo.co. 16 ketua sekte dan wakil ketua sekte berada dalam situasi yang sulit. Mereka takut diserang oleh Han Yun dan Ye Chen, tetapi tidak mampu menonaktifkan formasi. Selanjutnya, mereka harus terus-menerus mengaktifkan ular roh darah untuk melumpuhkan para murid jenius yang berangsur-angsur pulih, yang membuat permusuhan antara para guru dan murid-muridnya semakin kuat. Adapun melarikan diri, dengan semua orang yang terjebak dalam formasi, kemana mereka bisa lari?
Bahkan jika mereka melarikan diri selama sehari, Ye Chen dapat mengejar dalam sekejap. King Wu Heng mengabaikan Liang Yue. Dia berjalan mendekati Ye Chen dan menangkupkan tinjunya. Aku bersedia bergabung dengan Radiant Hall. Ye Chen mengangguk. Namun, aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja, katanya dingin, aku harus menggunakan teknik penyegelan jiwa padamu. King Wu Heng tidak mengeluh sedikit pun. Baiklah, aku tidak akan melawan. Ada satu hal yang bisa kamu yakini, lanjut Ye Chen, aku tidak akan menggunakan ini untuk mengancammu agar melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, selama kamu melawan klan roh darah bersamaku. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Pandangannya tertuju pada 6 tetua agung lainnya. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Hanya bila kedua belah pihak membangun dasar kepercayaan, segala sesuatunya dapat berhasil. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa waktu, jika Ye Chen merasa mereka telah berusaha sebaik mungkin, dia akan melepaskan segel mereka. Bagaimanapun, Ye Chen hanya bisa menyegel 20 orang sekarang. Bagus. Tidak masalah, aku setuju. Selama kita tidak harus terus menjadi pengkhianat. Saya bersedia. 6 tetua agung lainnya semuanya setuju. Ye Chen melambaikan tangan kirinya dan cahaya biru mengalir di antara ujung jarinya. 6 pedang biru kecil terbang keluar dalam sekejap dan memasuki dahi semua orang. Setelah menyelesaikan segel jiwa, pedang biru kecil itu tetap berada di dalam jiwa para tetua ini. Kalau mereka memberontak, hanya dengan pikiran Ye Chen saja, pedang biru kecil itu akan langsung aktif dan melenyapkan jiwa mereka. Setelah menyegel ke-6 tetua agung, Ye Chen jelas bisa merasakan sakit di benaknya. Setelah menggunakan segel pedang Qian Kun pada 8 orang secara berurutan, kekuatan jiwanya telah mencapai batasnya. Namun, hal ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Ketua Balai, bagaimana dengan kami? Ketua Aula, tolong buatkan segel jiwa untuk kami. Para tetua lainnya berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Kami pernah menyerangmu sebelumnya, jadi untuk menyampaikan permintaan maaf dan kesetiaan kami, mohon berikan kami segel jiwa. Untuk menunjukkan kesetiaannya, mereka bersedia disegel. Mereka tidak punya pilihan selain mengkhianati pegunungan Kunlun saat berhadapan dengan raksasa seperti klan roh darah. Namun, sekarang setelah Ye Chen ada di sini, siapa yang ingin terus mengkhianati tanah air mereka? Semuanya, kekuatan jiwaku terbatas. Lagi pula, kesetiaan semua orang akan segera diuji. Ye Chen melihat ke arah barat daya dan berkata, sebentar lagi, aku akan berurusan dengan keluarga Huang, dan akan menyegel para ahli dari keluarga Huang. Aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Saat itu, aku akan tahu apakah kamu setia atau tidak. Pada saat yang sama, Ye Chen bertanya di makam Samsara, Senior Ni, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk mengolah segel pedang Qian Kun ke tahap kesuksesan besar? Kamu tidak perlu memikirkan hal itu untuk saat ini. Kamu harus mencapai alam Raja Dewa. Kalau tidak, dasar kultivasimu tidak akan cukup untuk mencapai tingkat itu. Mungkin, pikir Ni Baijian, kamu harus pergi ke sana setelah menyelesaikan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Kamu bisa berkembang pesat di sana. Mata Sue Qiye menyipit saat mendengar kata-kata Ni Baijian. Kemana kau ingin anak ini pergi? Tanyanya heran. Tempat itu. Tidak, dia belum mencapai alam kaisar tertinggi. Jika dia mencapainya, dia pasti akan mati di sana. Jelas saja, Sue Qiye menentang pergi ke tempat yang disebutkan Ni Baijian. Tempat apa yang kamu bicarakan? Apakah ada anggota klan roh darah di sana? Tanya Ye Chen. Tidak ada lagi anggota klan roh darah di sini. Sue Qiye menghela napas panjang dan berkata, sekarang, hanya ada 2 tempat di pegunungan Kunlun yang berguna bagimu. Keluarga dan sekte lain tidak tahu tentang tempat-tempat ini, tetapi tempat-tempat ini sangat berbahaya. Bahkan jika aku masuk, aku mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Tempat itu bahkan lebih menakutkan daripada alam rahasia roh darah. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini. Ada cara lain untuk meningkatkan kultivasimu. Ye Chen melirik Ni Baijian, lalu menatap Sue Qiye. Dia tahu bahwa tempat yang mereka bicarakan itu sangat berbahaya. Namun, tidak banyak waktu tersisa sebelum para ahli dari klan roh darah tiba. Dalam hal ini, Ye Chen tidak punya banyak pilihan. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, jika aku tidak berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat sekarang,
aku mungkin akan mati ketika para ahli klan roh darah tiba. Daripada mati di tangan orang lain, lebih baik mengendalikan nasibku sendiri. Aku ingin pergi ke kedua tempat yang kamu sebutkan. Sue Kie tahu betapa keras kepala Ye Chen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang satu adalah tempat untuk menumbuhkan kekuatan jiwa dan mengubah jiwa. Yang pertama adalah alam rahasia untuk pemurnian tubuh. Kamu sudah mulai menapaki jalan pemurnian tubuh, tetapi kamu masih terlalu lemah. Tanpa tubuh fisik yang kuat, kamu tidak akan mampu menerobos dan maju ke alam kaisar tertinggi atau alam semi-surgawi. Ye Chen, tubuh fisikmu baru saja mencapai tahap kondensasi tulang, yang berarti tulangmu baru saja terkondensasi dan bertransformasi. Tubuh fisikmu paling-paling setara dengan tubuh ahli alam kaisar tertinggi tahap awal. Sangat sedikit orang di pegunungan Kunlun yang mengolah pemurnian tubuh, jadi tubuh fisikmu memberimu keuntungan besar melawan mereka yang tingkat kultivasinya rendah. Namun, melawan ahli yang lebih kuat, itu tidak banyak membantu. Lihat saja apa yang terjadi ketika kamu diserang oleh puluhan tetua alam kaisar tertinggi. Kamu hampir lumpuh. Dengan tubuh fisik Ye Chen, tidak mungkin dia bisa menahan para ahli alam semi-surgawi dari klan roh darah. Tidak peduli berapa banyak teknik rahasia dan bentuk embrio dao besar yang dimilikinya, Ye Chen akan terkoyak jika ia melawan para ahli klan roh darah menggunakan tubuh fisiknya. Sue Kie menjelaskan pentingnya kekuatan tubuh fisiknya kepada Ye Chen. Saat berhadapan dengan para ahli dari klan roh darah, yang kemungkinan besar berasal dari alam bela diri tingkat tinggi, tidak memiliki tubuh fisik yang kuat sama saja dengan mencari kematian. Bab 1136, Kekeras-kepalaan. Kemudian tampaknya setelah aku selesai di sini, aku akan mencoba pergi ke dua tempat itu untuk berkultivasi. Tidak peduli seberapa berbahayanya, aku tidak punya pilihan. Aku ingin tahu seberapa kuat tubuh para ahli klan roh darah. Juga, aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian keenam anggota klan roh darah? Apakah rencana kita benar-benar cukup untuk menghadapi klan roh darah? Selama beberapa hari terakhir, Ye Chen telah merasakan firasat bahaya. Pikiran bawah sadarnya memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Namun, pada titik ini, siapa di pegunungan Kunlun yang bisa mengancamnya? Sangat sedikit. Kecuali Han Yun dan para ahli tingkat kaisar tertinggi lainnya dari pegunungan Kunlun mengepung dan menyerangnya, tidak banyak hal lain yang dapat membahayakannya dengan tingkat kekuatannya saat ini. Namun, tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa Han Yun tidak akan melakukannya. Lalu apa yang sedang dirasakannya? Ye Chen memikirkannya dan menyimpulkan bahwa klan roh darah adalah satu-satunya sumber firasat yang mungkin. Mungkinkah para ahli klan roh darah akan tiba lebih awal dan bukan setahun dari sekarang? Sumber, Novgo.co. Di makam Samsara, Ye Chen memberitahu 3 orang di depannya apa yang sedang dipikirkannya. Sue Kie, Moning, dan Ni Baijian saling memandang dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Garis keturunan penguasa makam tampaknya semakin cepat terbangun. Bagaimanapun, garis keturunan reinkarnasi mengendalikan reinkarnasi, dan dapat merasakan perubahan yang berhubungan dengan hidup dan mati. Inilah sebabnya Ye Chen dapat merasakan ancaman yang akan datang dari klan roh darah. Para kultivator tingkat rendah dari klan roh darah umumnya memiliki tubuh fisik yang telah mencapai alam tubuh penguasa atau bahkan alam transformasi astral. Ranah pemurnian tubuh meliputi penghancuran tubuh, kondensasi tulang, tubuh penguasa, transformasi astral, tubuh kosong, tubuh surgawi, kekuatan surgawi, penghancuran jiwa, dan keabadian. Sue Kie tersenyum dan berkata, bahkan mereka yang telah mencapai alam tubuh penguasa dapat membunuhmu tanpa menggunakan teknik atau senjata apapun. Dalam hal kultivasi spiritual, jika kamu berada di alam kaisar tertinggi tingkat pertama, kamu cukup kuat untuk melawan ahli alam semi-surgawi tingkat pertama. Namun, untuk melakukannya, tubuh fisikmu juga harus mencapai alam tubuh penguasa, atau bahkan lebih baik, alam transformasi astral. Jika yang terakhir, maka bahkan para ahli alam Raja Surgawi akan merasa sulit untuk membunuhmu. Baiklah, paling lama dalam 10 hari, setelah aku selesai di sini, aku akan pergi ke tempat yang kau sebutkan. Ngomong-ngomong, apa nama tempat itu? Tidak ada namanya, kata Sue Kie. Juga, jiwa keilahian Moning dan aku akan segera menghilang. Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, apakah ada senior yang berbakat dalam pemurnian artefak di makam Samsara?
Ada. Sue Qiye melihat salah satu batu nisan. Terakhir kali Ye Chen mengaktifkan batu nisannya, dua batu nisan lainnya juga telah terbangun. Namun, jiwa surgawi mereka belum muncul. Dia disebut Dewa Penempaan, dan merupakan ahli alam integrasi Dao. Di zaman kuno, dia adalah eksistensi yang secara khusus menempa artefak abadi untuk pegunungan Kunlun. Artefak abadi, alam integrasi Dao. Ekspresi Ye Chen berubah. Dia tidak menyangka bahwa senior ini begitu kuat. Apa yang begitu menakjubkan tentang dia? Dia hanya seorang lelaki tua, kata Sue Qiye. Ye Chen, senior Sue juga merupakan ahli alam integrasi Dao, dan begitu juga senior Ni, Moning berkata perlahan, semua ahli di makam samsara yang memiliki gelar dewa-dewa dalam nama mereka adalah ahli alam integrasi Dao. Mereka yang memiliki kata dewa atau Dao atau 1000 dalam nama mereka adalah ahli alam kekacauan primordial atau ahli alam raja surgawi tingkat puncak. Bagaimanapun, ingatlah, semakin kuat gelarnya, semakin kuat pula kecakapan bertarung mereka. Jika Anda bertemu seseorang dengan gelar yang kuat di tempat lain di masa mendatang, segera lari jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Semua orang sangat menghargai gelar, jadi mereka tidak akan begitu saja mengambil gelar tersebut, atau mereka akan terbunuh. Jika Moning tidak berinisiatif untuk memberitahunya, Ye Chen tidak akan tahu seberapa kuat mereka. Namun, dia tidak menyangka mereka sekuat ini. Bagaimana bisa para ahli sekuat itu berakhir dikurung di ruang bawah tanah klan roh darah? Ye Chen memikirkannya dengan saksama. Dari 11 batu nisan yang telah diaktifkannya sebelumnya, setidaknya ada 2 kultivator alam integrasi Dao. Sue Qiye, Ni Baijian. Segera akan ada yang ketiga, yaitu Sang Dewa Penempaan. 8 ahli lainnya setidaknya adalah ahli alam raja surgawi tingkat puncak dan dapat hidup selama ratusan ribu tahun. Paling tidak, ini berarti mereka akan dapat menunggu sampai dia mengalahkan klan roh darah dan menyelamatkan mereka. Kesadaran Ye Chen kemudian meninggalkan makam samsara dan dia melihat ke-8 tetua agung di hadapannya. Mereka semua telah berjanji setia kepadanya. 8 sekte itu awalnya memiliki puluhan tetua, tetapi dia telah membunuh 25 di antara mereka, sehingga hanya menyisakan kelompok yang ada di depannya saat ini. Ye Chen teringat kotak cahaya biru yang diberikan Han Yun kepadanya. Masih ada sekelompok ahli keluarga Huang yang disegel di dalamnya. Ketika dia kembali, dia akan meminta Huang Santian dan Huang Wuqiang untuk membujuk mereka. Kekuatan jiwanya terbatas, jadi mustahil baginya untuk menyegel mereka semua. Kalian 16 Master Sekte dan Wakil Master Sekte. Keadaan sudah mencapai tahap ini. Apakah kalian masih tidak mau berhenti? Saya tahu bahwa leluhur Sekte Anda sedang dalam perjalanan. Namun, mereka mungkin baru akan tiba dalam 4 jam. Aura Ye Chen dilepaskan. Energi darahnya yang ganas berubah menjadi naga suci dan burung phoenix. Naga suci itu membubung tinggi di angkasa, sisik naganya yang berwarna darah berkilauan dan mengguncang langit. Pada saat yang sama, teriakan burung phoenix mengguncang bumi. Satu naga dan satu phoenix, menggemparkan dunia. Dia masih memiliki kekuatan ahli alam kaisar tertinggi, tetapi itu hanya bisa dipertahankan selama 1 jam. Jika leluhur sekte itu datang dan mereka tidak bisa diyakinkan, dia tinggal memancing mereka pergi dan membiarkan para ahli kuno perkasa dari makam samsara keluar untuk menghancurkan mereka. Saya juga sudah memberitahu Han Yun. Semua kekuatan inti dari 8 sekte Anda telah bergabung dengan kami. Menyerahlah dan jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu satu persatu. Ye Chen melihat formasi itu dan mulai merenung. Awalnya, untuk menghancurkannya dari luar, seseorang harus mencapai tahap awal alam semi surgawi. Bahkan jika Han Yun datang, dia tidak akan mampu melakukannya. Akan tetapi, sekarang kekuatannya melemah karena banyak tetua alam kaisar tertinggi yang bertugas di bagian jaring bumi dari formasi tersebut telah takluk kepadanya. Oleh karena itu, jika Ye Chen menggunakan kekuatannya yang meningkat saat ini, dia bisa menghancurkan formasi itu dan menghancurkannya, sebelum menggunakan kekuatan untuk menaklukkan mereka. Namun, Ye Chen tetap ingin mereka tunduk secara sukarela, karena itu lebih baik daripada menyegelnya dengan paksa. Kamu Chen. Dasar kecil, leluhurku akan segera datang. Kami juga telah memberitahu leluhur keluarga Huang. Keluarga Huang bahkan memiliki teknik rahasia untuk menghubungi klan roh darah.
Kamu akan mati. Liang Yue masih bersikeras dan keras kepala. Ledakan. Ye Chen menyerang dengan tegas. Ia mengayunkan pedangnya dan awan-awan di segala arah terbelah. Tekanan tak terbatas menyelimuti langit dan bumi saat pedang emas raksasa berukuran 1000 kaki menghantam formasi, menciptakan ribuan riak yang menyebabkan formasi bergetar. Karena pihak lain bahkan tidak ingin membicarakannya, maka dia akan menggunakan kekerasan. Dia juga akan membunuh Liang Yue terlebih dahulu sebagai unjuk kekuatan. Akankah para pemimpin sekte lainnya menyerah setelah itu? Mungkin. Ledakan. Ledakan. Pedang emas raksasa itu terus-menerus menghantam formasi itu seperti palu raksasa. Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa retakan telah muncul pada formasi berbentuk mangkuk terbalik itu. Itu tidak akan bertahan lama. Retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bab 1137, Memilih Hidup atau Mati. Kamu Chen, jika kau benar-benar melakukan ini, bahkan jika kau menawarkan semua wanitamu kepada klan roh darah, kau tidak akan bisa menyelamatkan keluargamu dari pemusnahan. Liang Yue meraung histeris saat dia menjadi semakin panik dan acak-acakan. Pada saat ini, dia tampak seperti orang gila yang mengoceh. Pelacur, King Wu Heng dan Kun Tian memuntahkan ludah mereka sambil menatapnya dengan jijik. Master Sekte macam apa ini? King Wu Heng berkata, awalnya, kupikir kau menawarkan tubuhmu karena kau mengagumi kekuatan mereka. Aku tidak menyangka kau akan bangga dengan tindakan memalukanmu. Kau lebih buruk dari keluarga Huang. Ye Chen, apakah kau masih tidak akan berhenti? Ketika Liang Yue melihat bahwa serangan Ye Chen semakin menggila, dia segera berteriak, jika kau berani membunuhku, para penguasa klan roh darah akan menghancurkan semua wanita yang berhubungan denganmu. Aku berjanji. Ledakan. Formasi itu hancur, dan ke-16 ketua sekte dan wakil ketua sekte semuanya menderita serangan balasan dari kehancurannya. Mereka langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Sumber, Novgo.co. Namun, sebelum Ye Chen bisa bergerak, Nibaijian tiba-tiba menyerang dari makam samsara. Beberapa orang begitu keras kepala sehingga mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Wus, wus. Seberkas pedang Ki putih bersih melesat keluar, dan tampaknya menembus ruang dan waktu saat melesat melintasi langit. Dalam sekejap, Liang Yue terpotong menjadi dua, dan gelombang kejut dari serangan itu menyebabkan tubuhnya hancur menjadi awan darah dan abu. Nibaijian merasa jijik. Dia tidak ingin bergerak, tetapi dia dapat mendengar suaranya yang mengganggu di makam samsara, sehingga mustahil baginya untuk berkultivasi. Ye Chen segera tersadar setelah melihat serangan Nibaijian. Matanya menyipit saat dia memerintahkan, hancurkan mereka. Setelah itu, para tetua alam kaisar tertinggi yang telah tunduk kepada Ye Chen dengan cepat mengalahkan 15 Master Sekte dan Wakil Master Sekte. Karena mereka sudah terluka, dan menghadapi begitu banyak tetua alam kaisar tertinggi, mereka tidak memiliki peluang apapun. Ye Chen menatap kerumunan di depannya dari atas. Pemimpin Sekte Kunlun. Pemimpin Sekte Aliansi Pedang Berdarah. Pemimpin Sekte Dao. Ye Chen menatap ketiga lelaki tua berambut putih itu dengan ekspresi dingin. Selama pertemuan kemarin, kalian bertiga dan Liang Yue sangat bertekad untuk membunuhku. Bah, kecil, kamu. Sebelum pemimpin sekte ini bisa menyelesaikan kalimatnya, dia terbunuh oleh satu serangan pedang. Ye Chen menatap kedua orang yang tersisa. Kalian berdua harus menyadari situasi keluarga Huang. Beritahu aku dan mungkin kalian bisa selamat. Para pemimpin sekte dari Sekte Kunlun dan Aliansi Pedang Berdarah saling memandang. Keduanya adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima, tetapi mereka bukan tandingan Ye Chen. Dalam hati mereka bertanya-tanya, teknik rahasia macam apa yang bisa membuat seorang kultivator alam Daoyuan sekuat ini. Bahkan para ahli dari klan roh darah tidak begitu keterlaluan. Apakah benar seperti yang dikatakan Ye Chen? Apakah para ahli yang mendukungnya lebih kuat dari klan roh darah? Namun, mengenai keluarga Huang, bagaimana jika Ye Chen dikalahkan di masa depan? Mereka juga akan dikejar oleh leluhur keluarga Huang, dan nyawa mereka akan terancam. Pemimpin Sekte Aliansi Pedang Berdarah menatap Ye Chen dan para tetua yang telah menyerah padanya. Dia mendesah pelan dan berkata, dalam 3000 tahun terakhir, leluhur keluarga Huang telah memperoleh beberapa teknik rahasia dan teknik kultivasi klan roh darah. Kami pernah menemani patriark keluarga Huang untuk bertemu dengan para ahli dari klan roh darah. Dalam 3000 tahun terakhir,
leluhur keluarga Huang bertugas menerima para ahli dari klan roh darah 10 kali. Sekte lain di pegunungan Kunlun tidak memenuhi syarat untuk pergi. Dia berhenti sejenak dan menatap Ye Chen. Namun, leluhur keluarga Huang meminta kami untuk menemaninya menyambut mereka. Dia melakukan ini untuk memberitahu kami betapa kuatnya klan roh darah. Setelah itu, dia mewariskan teknik kultivasi klan roh darah kepada kami, karena dia ingin mengasimilasi kami dan membuat kami melayani klan roh darah bersama-sama. Pemaksaan. Ye Chen tertawa. Sepertinya leluhur keluarga Huang ingin memaksamu untuk tunduk sepenuhnya pada klan roh darah. Intimidasi dengan menggambarkan kekuatan klan roh darah, dan kemudian mengajari mereka teknik klan roh darah untuk mengikat mereka ke perahu yang sama, leluhur keluarga Huang cukup licik. Terlebih lagi, meskipun ini tampak seperti lebih dari satu teknik kultivasi, pada dasarnya ini adalah teknik kultivasi yang menyerap kekuatan hidup untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Menggunakannya dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya akan mengakibatkan kematian. Tatapan mata Ye Chen menyapu ke-15 ketua sekte dan wakil ketua sekte saat dia berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan. Menyerah atau mati." Dia menyilangkan lengannya dan menatap orang-orang ini. Hampir semuanya adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima atau lebih, dan dengan demikian dapat dianggap cukup kuat. Jika kau ingin menyerah, kau harus berjanji setia dengan membawakan kepala anggota keluarga Huang yang setingkat denganku, atau menangkap mereka hidup-hidup. Namun, jika kau ingin mati, keluarlah dan aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, keheningan menguasai seluruh ruangan. Aku menyerah. Seorang wakil ketua sekte berdiri dan berteriak sambil gemetar. Keluarga Huang telah mencari keberadaan Ye Xitian. Ada seseorang dari keluarga mereka yang tinggal ribuan mil jauhnya. Dia juga seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 6. Aku akan mengambil kepalanya untukmu. Kau ingin pergi begitu saja? Ye Chen mengulurkan tangan kirinya dan mengumpulkan semburan energi spiritual, menarik wakil ketua sekte kembali dengan mudah. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, apa yang terjadi jika kau kabur dan mengkhianatiku? Apa kau pikir aku bodoh? Telapak tangan kiri Ye Chen bersinar dengan kilau putih bersih. Sebuah pedang putih kecil muncul. Panjangnya 1 inci, tetapi memancarkan aura yang merusak. Ini adalah pedang jiwa. Aku tidak akan menyegelmu, tapi aku akan menyimpannya dalam jiwamu sehingga aku akan tahu di mana kau berada setiap saat. Jika kau melakukan sesuatu yang mengkhianatiku, aku akan mengaktifkan pedang jiwa dan menghancurkan jiwamu. Meskipun belum tentu jiwa mereka akan hancur, setidaknya mereka akan terluka parah dan tidak akan pulih selama 1000 tahun. Ini adalah teknik khusus yang merupakan bagian dari segel pedang Qiankun. Karena segel pedang tidak dapat menyegel banyak orang sampai dikuasai sepenuhnya, Ni Baijian telah menemukan cara untuk menyerang jiwa. Selama pedang putih bersih itu ditusukkan ke jiwa orang lain, pedang itu akan meledak sesuai perintah. Ahli yang lemah akan langsung mati, sedangkan yang kuat akan terluka parah. Selain itu, sangat sulit untuk menghilangkannya. Kamu, bagaimana jika kamu tidak bahagia dan membunuhku suatu hari nanti? Wakil ketua sekte ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao. Biasanya, dia tampak sangat anggun, tetapi saat ini, rambutnya tidak terawat dan tubuhnya dipenuhi banyak lubang berdarah. Kalau begitu, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Bagaimana? Ekspresi Ye Chen tenang, seolah-olah dia tidak pernah menganggap serius orang ini. Jika kamu tidak menerima persyaratan ini, maka kamu harus mempersiapkan pemakamanmu. Bab 1138, sesuatu telah terjadi. Saya, wakil ketua sekte berada dalam dilema. Baiklah, katanya setelah beberapa saat sambil mendesah panjang. Suara mendesing. Tepat pada saat berikutnya, pedang putih kecil itu menembus dahi wakil ketua sekte dan langsung masuk ke dalam jiwanya. Begitu meledak, wakil ketua sekte akan mati atau lumpuh selama 1000 tahun berikutnya. Bagaimana denganmu, Master Sekte Kunlun? Ngomong-ngomong, leluhur sekte kalian akan segera tiba, kan? Ye Chen menatap para master sekte lainnya. Untungnya, mereka tampaknya tidak ingin mencari kematian. Dia mengeluarkan pedang putih kecil satu persatu dan menaruhnya di kedalaman jiwa mereka. Sumber, Novgo.co. Dia samar-samar bisa merasakan posisi, pikiran, dan tindakan orang-orang ini. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menyegel mereka,
ada semacam pencegahan. Saat ini aku tidak punya cukup kekuatan jiwa. Aku harus segera ke sana, pikir Ye Chen dalam hati. Kalau tidak, jika dia berhasil menyegel para master sekte ini, satu-satunya kekuatan teratas yang tersisa di pegunungan Kunlun hanyalah berbagai keluarga besar. Keluarga Huang sangat kuat dan mereka memiliki lebih banyak ahli alam kaisar tertinggi daripada sekte kami. Selain itu, meskipun mereka tidak memiliki ahli tingkat atas, hampir semua orang di keluarga Huang telah mengembangkan teknik klan roh darah. Sampai batas tertentu, tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka adalah anggota klan roh darah. Tuan Ye, jika Anda ingin menghancurkan keluarga Huang, Anda harus berhati-hati. Pemimpin Sekte Kunlun berhenti sejenak setelah mengatakan ini, lalu melanjutkan, dengan kekuatan tempurmu, mereka mungkin bisa dihancurkan. Namun, jika kau menaklukkan mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan saat kau bertarung melawan klan roh darah di masa depan. Pemimpin Sekte Kunlun juga dalam kekacauan. Saat itu, dia telah ditekan oleh klan roh darah dan tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang, setelah ditekan oleh Ye Chen, dia harus merendahkan diri dan memberitahu apa yang dia ketahui. Dalam hati, dia merasa sangat getir. Bagaimanapun, dia adalah seorang master sekte, namun dia dipaksa ke kondisi ini oleh seorang kultivator alam Daoyuan. Selama bertahun-tahun ini, saya yakin kalian semua telah mengembangkan hubungan dekat dengan keluarga Huang. Setelah setahun, saat aku membunuh para ahli dari klan roh darah, dan jika kalian membantuku menaklukkan keluarga Huang, aku akan mencabut segel dari jiwa kalian. Ye Chen menatap orang-orang ini dan melanjutkan, minggirlah. Tidak ada perbedaan antara sekte sekarang. Semua orang adalah anggota Aula Cahaya. Jika kalian saling bertarung tanpa alasan, aku akan membunuh kalian sendiri. Ye Chen memikirkannya dengan saksama. Setelah Sekte Kunlun dan sekte lainnya bergabung ke Aula Cahaya, mereka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Di masa depan, bukan lagi menjadi tanggung jawab sekte untuk melawan klan roh darah. Sebaliknya, sekte-sekte akan bergabung dengan Aula Cahaya, dan kemudian bertarung bersama melawan klan roh darah. Namun, sebelum itu, ia harus membunuh mereka yang memiliki motif tersembunyi, seperti Liang Yue, yang telah sepenuhnya membelot ke pihak lain. Semuanya, saya yakin kalian semua tahu apa yang sedang terjadi sekarang, kata Ye Chen sambil mendekati sekitar 100 orang jenius. Kalian semua harus tahu seperti apa para master sekte dari berbagai sekte. Namun, izinkan aku memberitahumu ini. Aku, Ye Chen, akan melawan klan roh darah sampai nafas terakhirku. Mereka yang tidak ingin bergabung dengan Radiant Hall dapat pergi terlebih dahulu. Carilah tempat untuk menggali kuburanmu sendiri sebelum pertempuran dimulai. Lebih baik mati lebih awal daripada dipermalukan oleh klan roh darah. Tuan Balaye, aku pernah menyinggungmu sebelumnya, tapi aku bersedia berjuang bersamamu. Bai Yukuan menangkupkan tinjunya dan setengah berlutut. Pada saat yang sama, King Jian, King Lirong, Dugu Jian, Hei Yao, dan yang lainnya berkata serempak, kami tidak takut mati. Karena sekarang kami tahu tentang klan roh darah, kami akan melakukan yang terbaik untuk melawan mereka. Bagaimanapun, mereka akan mati jika tidak melawan, dan akan mati jika mencoba melawan sendiri. Daripada mengandalkan klan roh darah dan keluarga Huang, mereka akan menaruh harapan pada Ye Chen. Kami bersedia bergabung dengan Radiant Hall. Kami bersedia mengikuti Hall Master Ye. Dalam sekejap, para jenius yang tak terhitung jumlahnya setengah berlutut dan menangkupkan tangan mereka pada saat yang sama, menatap Ye Chen dengan tulus. Bagi mereka, Ye Chen adalah harapan mereka. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Chen, kamu melakukannya dengan sangat baik. Cahaya biru menyala, dan Han Yun muncul dari langit. Ada 5 tetua berambut putih bersamanya. Dari kelihatannya, mereka hampir sama kuatnya dengan Han Yun. Tuan Ye, kelima orang ini adalah leluhur dari 5 sekte besar. Han Yun menangkupkan tinjunya dan memberi isyarat. Bersamaku, mereka adalah orang-orang yang menyerang leluhur keluarga Huang. Sayangnya, itu masih lolos. Teman kecil Ye. Kelima leluhur itu mengepalkan tangan mereka dan menyapa Ye Chen pada saat yang sama. Mereka berlima menatap Ye Chen, hati mereka kacau. Ye Chen, dia masih sangat muda, tapi auranya sungguh kuat. Walaupun karena teknik rahasia, jika mereka bertarung,
tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang. Untungnya, dalam perjalanan mereka ke sini, Han Yun mencegat mereka dan memberitahu mereka tentang situasinya. Adapun leluhur dari 3 sekte besar lainnya, mereka telah melarikan diri setelah mengetahui situasi tersebut, memilih untuk berpihak pada klan Roh Darah. Han Yun menjelaskan situasinya kepada Ye Chen, setelah itu Ye Chen menangkupkan tinjunya dan berkata, semuanya, anggota Sekte Malam Darah dan Aula Cahaya semuanya ada di kota Qianjue. Kalian bisa memimpin sekte kalian dan bergabung dengan mereka. Aku masih harus pergi ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatanku, jadi aku tidak akan pergi ke sana bersama kalian. Karena tidak banyak waktu tersisa, Han Yun akan bertanggung jawab menangani berbagai hal, termasuk masalah penyerangan terhadap keluarga Huang. Urusan di Aula Cahaya diserahkan kepada Han Yun, karena Ye Chen harus mati-matian meningkatkan kekuatannya untuk mempersiapkan kedatangan klan Roh Darah. Kalau tidak, ketika hari yang menentukan itu tiba, dan dia tidak mampu memenuhi harapan, seluruh perlawanan akan menjadi sia-sia. Baiklah, Tuan Ye. Tuan Ye, harap berhati-hati. Leluhur Aliansi Pedang Berdarah berkata, kami, para tetua, akan membantu Han Yun menangani masalah ini sesuai dengan rencanamu. Tuan Ye, harap tenang dan fokus pada kultivasi Anda. Jangan khawatir, Tuan Ye. 3 leluhur lainnya juga sama. Ye Chen mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di cakrawala. Tidak banyak waktu tersisa. Dia harus bergegas ke salah satu tempat yang disebutkan Sue Qiye untuk pertama-tama memurnikan dan menempa tubuh fisiknya ke alam tubuh penguasa. Dari makam Samsara, Sue Qiye mengarahkan Ye Chen ke arah barat daya. Kalian harus melewati wilayah keluarga Huang dan keluarga Han dan menuju ke utara sejauh 8.000 meter. Baiklah, mata Ye Chen menyipit. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Namun, beberapa detik kemudian, Ye Chen tiba-tiba berhenti. Ada apa? Sue Qiye mengerutkan kening. Dia melepaskan indera spiritualnya dan menyadari bahwa tubuh Ye Chen kaku dan matanya dingin. Aura yang sangat dingin mengelilingi tubuh Ye Chen, dan seolah-olah amarah yang menjulang tinggi membakar di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen mengepalkan tangannya erat-erat, saat gelombang energi yang dahsyat menyapu ke sekeliling, menyebabkan tanah retak dan bergetar. Gelombang udara yang dahsyat itu hampir meledak. Ada alasan di balik kemarahannya. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Ye di ibu kota. Terlebih lagi, Xia Ruoxue juga dalam bahaya. Bab 1139, aku akan menggantikanmu. Semenjak ia melangkahkan kaki di pegunungan Kunlun, Ye Chen kerap kali merindukan hari-harinya di Huaxia. Kota sungai, Provinsi Jiangnan, dan ibu kota. Kenangan ini sering terlintas di benaknya. Jika ada seseorang yang benar-benar dirindukannya, itu adalah Xia Ruoxue. Karena alasan tertentu, Xia Ruoxue tidak memasuki pegunungan Kunlun bersama Ye Chen. Dia sudah berkali-kali ingin membawanya ke sini, tetapi menundanya karena masalah mendesak yang dihadapinya. Saat ini, dia jelas bisa merasakan setetes saripati darah di tubuhnya menjadi gelisah, itulah yang tersisa pada Xia Ruoxue. Ini juga satu-satunya hubungan antara mereka berdua saat ini. Setidaknya, dia bisa menggunakannya untuk merasakan keselamatannya. Tetesan saripati darah ini telah lama tertidur, tetapi hari ini mulai bergerak, yang menandakan datangnya bahaya. Sekarang Huaxia berada di bawah perlindungan Dark Hall, secara logika, para kultivator itu seharusnya mampu melindungi keluarga dan orang-orang yang mereka cintai dari semua ancaman. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki Dark Hall seharusnya melampaui kekuatan apapun di Huaxia. Sumber, Novgo.co. Akan tetapi, sekarang setelah ada masalah, itu pasti berarti bahwa seorang ahli, atau beberapa ahli, telah turun. Klan Roh Darah. Itulah pikiran pertama Ye Chen. Jika pengkhianat di pegunungan Kunlun menghubungi klan Roh Darah, semua tentangnya di Huaxia akan terungkap. Tentu saja, dia memiliki identitas lainnya, Ye Xitian. Namun, jika seseorang menyelidikinya dengan cermat, mereka akan tetap menemukan bahwa Ye Xitian dan Ye Chen adalah orang yang sama. Ada apa? Sue Qiye bisa merasakan niat membunuh Ye Chen. Ye Chen tersadar. Matanya menyipit. Senior Sue, aku bisa merasakan sesuatu telah terjadi pada seseorang yang sangat penting bagiku. Aku harus kembali ke Huaxia. Kembali ke Huaxia. Tatapan mata Sue Qiye menjadi lebih serius. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Ye Chen untuk memasuki tempat itu.
Jika semuanya tertunda, Ye Chen akan berada dalam bahaya saat tempat itu dibuka lagi. Sue Qiye ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, kau bisa menyerahkan urusan Huaxia kepada orang lain. Kau memiliki beberapa ahli alam kaisar tertinggi di bawah kendalimu sekarang. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan dapat menyelesaikannya. Tentu saja, kau harus memilih seseorang yang kau percaya. Energi spiritual di Huaxia sangat tipis. Bahkan jika ada ahli yang kuat, tidak satu pun dari mereka seharusnya telah melampaui alam kaisar tertinggi, jadi kamu bisa tenang mengenai hal ini. Saya sarankan Anda segera berangkat ke tempat itu. Tempat itu sangat berbahaya. Namun, jika Anda masuk sekarang, bahayanya akan berkurang. Sue Qiye mengira Ye Chen akan setuju, tetapi tanpa diduga, Ye Chen tetap teguh pada keputusannya. Tidak, aku tidak peduli apa yang terjadi jika kita melewatkan waktu untuk memasuki tempat itu. Tidak boleh terjadi apa-apa pada keluarga dan orang-orang yang kucintai. Senior Sue, aku pasti akan pergi ke tempat itu setelah aku selesai menyelesaikan masalah apapun yang muncul di Huaxia. Sue Qiye menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira Ye Chen tidak akan terlalu terdorong oleh emosinya setelah mengolah dao pembantaian, tetapi ternyata tidak demikian. Gadis bernama Xia Ruoxue ini mungkin sumber masalahnya. Jika dia terlambat kali ini, peluang Ye Chen untuk keluar dari tempat itu hidup-hidup akan semakin kecil. Ye Chen, aku akan pergi ke Huaxia untukmu. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang Ye Chen. Ye Chen tertegun saat mendengar suara itu. Saat menoleh, dia melihat seorang gadis cantik dengan temperamen dingin, yang kebetulan memancarkan aura seorang ahli alam kaisar tertinggi. Siapa lagi kalau bukan Ji Siking? Ye Chen tidak pernah menyangka Ji Siking akan muncul di sini. Terlebih lagi, entah bagaimana dia mendengar pembicaraannya dengan Sue Qiye. Ji Siking adalah salah satu orang yang paling dia percaya di seluruh pegunungan Kunlun. Dulu saat dia masih lemah, Ji Siking telah menolongnya berkali-kali. Sekarang kekuatannya telah melampaui Ji Siking, dia pikir hari-hari di mana dia ditolong dan diselamatkan sudah berakhir, tetapi tampaknya takdir telah memutuskan sebaliknya. Ji Siking menghampiri Ye Chen dan senyum muncul di wajahnya yang dingin. Ini berjalan dengan baik, karena aku ingin melihat tempatmu dibesarkan. Aku dibesarkan di pegunungan Kunlun. Meskipun aku tahu tentang keberadaan Huaxia, aku belum pernah ke sana. Lagi pula, Jilin sangat tertarik dengan tempat itu. Kali ini, biarkan aku pergi mewakilimu. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh keluarga Yemu, apalagi gadis yang kau sebutkan itu. Saat dia berbicara, niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh Ji Siking, dan tanah tampaknya telah berubah menjadi es. Sebenarnya alasan sebenarnya bukanlah untuk membantu Ye Chen, melainkan karena dia ingin melihat gadis bernama Xia Ruoxue. Kakaknya, Jilin, telah menyebut gadis ini berkali-kali, dan dari percakapan mereka, dia tahu bahwa gadis ini sangat penting bagi Ye Chen, mungkin menyaingi betapa pentingnya dia bagi dirinya. Sebelum Ye Chen sempat berbicara, Sue Qiye melanjutkan, Ye Chen, Ji Siking adalah ahli alam kaisar tertinggi. Selain itu, aku bisa memberinya kekuatan, yang akan cukup untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya di Huaxia. Jangan khawatir tentang hal itu dan serahkan saja padanya. Jika kamu masih khawatir, kamu bisa segera berangkat ke Huaxia setelah meninggalkan tempat itu. Aku tidak akan mengeluh. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu berhasil keluar hidup-hidup. Sue Qiye merasa bahwa keterlibatan Ji Siking tidak diragukan lagi merupakan solusi terbaik untuk kesulitan Ye Chen. Karena Ye Chen khawatir tentang situasi di Huaxia, kekhawatiran dan obsesi itu akan membantunya tetap fokus dan bertekad di tempat itu, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk keluar hidup-hidup apapun yang terjadi. Lebih jauh lagi, ia membutuhkan tekad dan fokus untuk melampaui batas tubuh fisiknya. Ye Chen melirik Ji Siking dan ragu-ragu selama beberapa detik. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, Siking, aku serahkan semuanya padamu. Setelah aku selesai memurnikan dan menempa tubuh fisikku, aku akan segera bergegas menemuimu di Huaxia. Ji Siking tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memancarkan aura kesepian. Dia berbalik dan menuju ke Huaxia. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Aku akan menunggumu. Ye Chen memperhatikan kepergian Ji Siking. Akhirnya,
dia menoleh ke Sue Qiye dengan tatapan penuh tekad. Senior Sue, waktu sangatlah penting. Tolong tunjukkan jalannya. Sue Qiye mengangguk. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, aku sudah menerimamu sebagai muridku. Kenapa kau masih memanggilku senior? Tuan, Ye Chen tertegun dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Setengah hari berlalu, dan Ye Chen melintasi wilayah keluarga Huang dan keluarga Han, mengenakan topengnya, dan mengambil identitasnya sebagai Ye Xitian. Dia melintasi 3 gunung dan tiba di depan sebuah gunung tertentu. Pegunungan itu dikelilingi awan dan kabut, dan puncaknya menembus awan. Yang paling menarik perhatian dari gunung ini adalah adanya retakan besar di tengah gunung, seolah-olah dipahat oleh pedang. Ye Chen menatap retakan itu dan bisa merasakan aura sunyi keluar darinya. Selain itu, energi spiritual di dalamnya sebenarnya lebih padat daripada dunia luar, sampai-sampai tampaknya mengubah medan magnet di area tersebut. Dia tidak pernah menyangka akan ada tempat seperti itu di pegunungan Kunlun. Tuan, apakah aku perlu menggunakan metode khusus untuk membuat tempat itu muncul? Atau apakah itu tersembunyi di dalam sini? Ye Chen menatap celah di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rasakan itu. Bab 1140, Tanah Pemurnian Tubuh. Alam rahasia ini awalnya adalah wilayah sekte penjinak binatang. Mereka biasa menjinakkan banyak binatang iblis yang kuat. Sue Qiye kemudian memberikan teknik rahasia khusus kepada Ye Chen. Ye Chen menyatukan kedua tangannya dan 1000 garis cahaya muncul di belakangnya, yang secara bertahap menyatu menjadi sosok setinggi 10.000 kaki. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya melesat ke dalam celah, beberapa garis kembali, sementara yang lain tidak. 10 menit berlalu seperti ini sebelum Ye Chen akhirnya membuka matanya. Melalui sambungan garis-garis cahaya, dia melihat ke arah tenggara. Ada retakan ungu di sana. Itu di sana. Dia menduga bahwa wilayah sekte penjinak binatang telah dipadatkan menjadi alam rahasia untuk pemurnian tubuh. Kemungkinan besar tidak ada pembudidaya yang selamat di dalamnya, tetapi ada banyak binatang iblis yang dapat menggunakan saripati darah binatang iblis lain untuk memurnikan tubuh mereka. Selama dia menangkap cukup banyak binatang iblis alam kaisar tertinggi dan mengekstrak saripati darah mereka, itu sudah cukup. Lalu, dia melangkah ke celah itu. Saat dia melakukannya, ruang di sekelilingnya bergetar, dan sumber cahaya redup muncul di depannya. Lorong itu tidak lebar atau sempit, hanya cukup untuk dilewati satu orang. Di sekelilingnya terdapat aliran energi yang dahsyat dan terus berubah. Jika seseorang salah melangkah, mereka akan tercabik-cabik oleh aliran energi itu dengan sangat cepat. Ye Chen akhirnya mengerti mengapa Sue Qiye begitu serius saat menyebutkan tempat ini. Sumber, Novgo.co. Dengan tubuh fisik dan kultivasinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menghadapi arus energi yang mengalir ini. Ye Chen berjalan di sepanjang lorong dan dengan cepat mencapai ujung sumber cahaya redup itu. Pemandangan yang memasuki matanya setelah dia mencapainya adalah hutan yang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ada binatang buas transformasi Qi dan alam kesatuan, dan bahkan binatang buas kenaikan abadi dan alam transenden. Pada saat itu, binatang-binatang ini merasakan aura Ye Chen dan menjadi sangat panik, berlarian menjauh. Binatang-binatang yang lebih lemah semuanya jatuh ke tanah seperti anak kucing yang patuh, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ye Chen menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu sebanyak mungkin lingkungan sekitar. Selain hutan tak berujung dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak melihat satu pun manusia. Ada kota-kota manusia yang agak bobrok, tetapi jumlahnya tidak banyak. Itu seperti dunia yang hancur. Ia bergegas menuju salah satu kota manusia itu. Namun, kota-kota itu kuno. Sebagian besar rumah di sana terbuat dari batu. Saya khawatir bangunan-bangunan di sini, dalam puluhan ribu tahun, akan dihancurkan oleh binatang-binatang iblis dan tumbuhan liar. Ye Chen dengan lembut membelai dinding. Senior Sue, sekte penjinak binatang seharusnya sangat besar saat itu, kan? Tanyanya. Meskipun bangunan di sini kuno, tidak diragukan lagi bahwa bangunan di sini beberapa kali lebih besar dari bangunan kuno Huaxia. Tampaknya ini bukan tempat untuk memelihara binatang iblis, tetapi tempat untuk menerima tamu. Sue Qiye menghela napas dan berkata, dulu, sekte penjinak binatang dikenal sebagai sekte terbesar ketiga di pegunungan Kunlun. Ketika mereka bertarung,
Total ada 15 ahli alam kekacauan purba dan 3 orang tua yang telah mencapai alam integrasi Dao. Tidak mengherankan bahwa kekuatan seperti itu menduduki wilayah yang luas. 3 ahli alam Dao Integration dari Sekte Penjinak Binatang membunuh banyak ahli dari klan Roh Darah. Namun, setelah kekalahan mereka, seluruh Sekte Penjinak Binatang musnah, kata Suekie. Dulu, selain binatang iblis yang ikut serta dalam pertempuran, seharusnya masih banyak binatang iblis tingkat kaisar tertinggi yang selamat dan berakhir di pengasingan di sini. Selain itu, aku tidak merasakan adanya kekuatan hidup manusia di sini. Aku khawatir jutaan orang yang tinggal di sini sudah mati di tangan binatang iblis. Karena mungkin ada banyak binatang iblis tingkat kaisar tertinggi, kamu dapat menangkap beberapa dan mengekstrak kekuatan hidup dan esensi darah mereka. Ini seharusnya cukup bagimu untuk memurnikan tubuhmu. Namun, kamu harus berhati-hati. Suekie berhenti sejenak dan berkata, tidak seperti pegunungan Kunlun, binatang iblis di sini tidak harus mengorbankan 100 ahli alam kaisar tertinggi kepada klan Roh Darah setiap 100 tahun, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak binatang iblis alam kaisar tertinggi yang ada sekarang. Sejujurnya, Suekie hanya tahu tentang tempat ini sebelum Perang Kuno. Sejak saat itu, pasti ada banyak perubahan. Ye Chen harus menangkap beberapa binatang iblis tingkat tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Alam rahasia ini tidak seperti alam rahasia Roh Darah. Alam mistik Roh Darah diciptakan dengan cara mengompresi ruang secara artifisial, sedangkan para ahli alam integrasi Dao secara langsung memotong wilayah Sekte Penjinak Binatang, membentuk dunia mini. Semua dunia miniatur terperangkap dalam keretakan spasial dan hanya bisa bertahan selama beberapa ribu tahun. Jika tidak dapat dipertahankan lagi, maka mereka akan langsung runtuh dan semua makhluk hidup akan jatuh ke dalam celah spasial dan terkoyak oleh kehampaan atau terteleportasi ke tempat lain. Aku penasaran apakah ada orang dari klan Roh Darah di sini. Klan Roh Darah pasti telah membantai banyak ahli di sini. Binatang-binatang ini, Moning merenung. Jika klan Roh Darah seperti para pembudidaya pegunungan Kunlun, mereka mungkin telah menangkap binatang-binatang iblis ini untuk digunakan sebagai tunggangan. Namun, mengetahui klan Roh Darah, ini mungkin tidak akan terjadi. Siapa yang pergi ke sana? Kau benar-benar berani, bahkan makhluk dari alam Raja Suci berani menyelidikiku. Ye Chen membuat gerakan mencengkeram udara dan energi darahnya yang dahsyat berubah menjadi cakar berdarah dan mencengkeram seekor harimau surgawi. Harimau surgawi itu meringkuk seperti bola. Tekanan spiritual Ye Chen membuatnya sulit bernapas. Karena kau telah mencapai alam Raja Suci, kau telah memperoleh kesadaran. Ceritakan padaku tentang situasi terkini di sini, perintah Ye Chen. Tuan, apakah Anda dari dunia luar? Suara harimau surgawi bergetar. Sebagai binatang iblis alam Raja Suci, ia telah mengembangkan kecerdasan dan memahami bahasa manusia. Namun, suaranya terdengar sangat aneh. Katakan padaku apa yang kau ketahui tentang tempat ini, atau aku akan menghajarmu. Ye Chen melepaskan sedikit auranya dan mulai menghancurkan tubuhnya. Merayu, harimau surgawi itu meratap dan menundukkan kepalanya. Tuan, tempat ini dikenal sebagai tanah pemurnian tubuh di dunia luar. Ada 4 raja iblis yang menjaga keempat sudut tanah pemurnian tubuh. Bahkan ada kaisar iblis yang memerintah seluruh tanah pemurnian tubuh. Tanah pemurnian tubuh. 4 raja iblis. Kaisar iblis. Ye Chen tidak menyangka bahwa binatang iblis di alam rahasia ini akan menciptakan hierarki dan berakhir dengan raja dan kaisar. Meskipun dia tidak tahu tingkatan orang-orang ini, kemungkinan besar mereka sama kuat, atau lebih kuat, daripada dirinya. Apa tingkatan raja iblis dan kaisar iblis yang kau sebutkan? Tanya Ye Chen. Selain itu, energi spiritual di sini sangat kaya, jadi seharusnya mudah bagi kalian para binatang iblis untuk membudidayakannya. Apakah ada tanaman iblis? Tuan, menurut informasi yang telah disampaikan kepada kami, Kaisar Iblis adalah sosok legendaris yang tak terkalahkan. Keempat Raja Iblis itu mungkin semuanya berada di atas tingkat kelima alam Kaisar tertinggi dan memiliki banyak jenderal di bawah komando mereka, kata harimau surgawi itu dengan suara gemetar. Tuan, mereka menyebut diri mereka pengadilan surgawi setan segudang. Mengenai hal ini, Tuan, jangan marah. Bukan saya yang memunculkan nama itu.